Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Manajerial akan yang beranggotaan yang pertama Syahrizal Gilang Arozak NIM 200 2019 11355, yang kedua Zagratul Amelia Kairunisa 2019 11 395, yang ketiga Fedila Ardelia Damayanti 2019 11 419, yang keempat ini Puspitasari 2019 11 421. Kami akan menjelaskan tentang struktur pasar persaingan sempurna. Pengertian struktur pasar. Pasar merupakan tempat di mana proses transaksi antar konsumen pada produsen, maka dengan begitu dapat menentukan harga seimbangan, sehingga apabila konsumen dan produsen tertentu sehingga akan tercapai harga dan ditentukan oleh konsumen. Arti pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual, produsen, dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Contohnya, barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, fungsi pasar persaingan sempurna. Fungsi pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kekuasaan pasar. Yang dimaksud tidak ada kekuasaan di pasar ialah harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, efisien. Efisien produksi adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga yang disebut efisien alokasi, adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat manajerial ke konsumen. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang melakukan transaksi di pasar. Adapun kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minim produk. Yang kedua, minim inovasi. Yang disebut minim produk itu karena barang yang dijual hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Yang kedua, minim inovasi. Dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Selanjutnya, macam-macam struktur pasar. Macam-macam struktur pasar dapat dilihat dari segi pembeli. Yang pertama, struktur pasar atau pembeli yaitu dibagi menjadi 3: monopoli, monopsoni, oligopsoni, dan persaingan sempurna. Yang selanjutnya adalah macam-macam struktur pasar. Ditinjau dari segi penjual, struktur pasar dibagi menjadi 2, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar bukan persaingan sempurna. Pasar bukan persaingan sempurna dibagi menjadi 3, yaitu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik.
Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama ada pembeli dan penjual sangat banyak. Yang kedua adalah perusahaan mengambil harga atau price taker. Yang ketiga mudah keluar masuk pasar. Yang keempat barang yang dihasilkan homogen. Yang kelima banyak perusahaan di pasar. Dan yang keenam pembeli mengetahui keadaan pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Antara pasar persaingan sempurna atau perfect competition dengan pasar persaingan yang murni atau pure competition, ada banyak orang yang memperdebatkannya. Persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan dengan persaingan yang murni. Tetapi, beberapa lebih suka menggunakan istilah persaingan yang sempurna atau perfect competition dibandingkan persaingan yang murni atau pure competition. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Maka, persaingan bisa bersifat sempurna dan murni. Ada juga yang sempurna tapi tidak murni. Selanjutnya adalah permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Berikut adalah hubungan antara permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Kita dapat melihat bagaimana gambaran dari firma dan pasar. Selanjutnya, kita bisa menghitung bagaimana keuntungan maksimum jangka pendek. Yang pertama menggunakan cara total dengan rumus N sama dengan TR min TC. Yang kedua dengan menggunakan cara marginal, yaitu biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal. NC sama dengan NN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.